Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya bersama dua teman saya yang bernama Saya Revi Riyandi. saya Muhammad Bintang jadi dan saya Muhammad Rafi Eka Putra. Di sini kami akan membahas kasus intoleransi di Indonesia karena kita melihat dari sudut pandang agama Islam. Nah, oleh sebab itu negara kita kan mayoritas Muslim. Tentu saja penting bagi kita memahami bagaimana Islam mengajarkan toleransi dan hidup berdampingan. Nah, di Indonesia juga terkenal dengan keberagamannya baik agama, suku maupun budaya. Namun masih ada beberapa kasus intoleransi yang terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah sikap intoleransi itu sesuai dengan ajaran agama Islam? Nah, kita masuk dulu ke contoh kasus intoleransi di Indonesia. Nah, menurut Anda berdua, kasus intoleransi di Indonesia itu bagaimana nih? Contohnya ada pelarangan kegiatan ibadah di suatu daerah. Misalnya di lingkungan sekolah pernah terjadi tekanan kepada siswa yang menggunakan atribut keagamaan tertentu. Nah, itu bagaimana tuh sikap sebagai agama Muslim di Indonesia? Jadi siapa dulu? Oke. Coba Revi dulu. Sejauh pengamatan saya ya, memang di Indonesia ini khususnya kita ini masih minim adanya toleransi antar umat beragama. Dimana yang seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini mayoritas adalah umat Muslim. Bagus. Tapi apakah bagaimana dengan keadaan minoritas? Apakah sudah terpenuhi hak-hak atas kebebasan beragamanya? Menurut saya belum. Seperti yang kita tahu, di beberapa daerah masih banyak umat-umat non-Muslim itu memiliki kesulitan beribadah. Di samping faktor karena memang umatnya tidak terlalu banyak, ditambah juga mereka ingin beribadah saja dipersulit oleh orang-orang, saya tidak menyebut semuanya, tapi kebanyakan memang dari Muslim itu sendiri. Dan menurut saya ini tidak baik, karena ya sebagaimana kita tahu bahwa umat Muslim itu harusnya saling komunikasi, kita tidak membeda-bedakan, dan ya sudah, itu kan kepercayaan mereka, ya kita menghormati saja, bukan malah kita harusnya malah melarang ini dan itu. Seperti itu menurut saya sih. Berarti di Indonesia ini masih mengutamakan asas mayoritas di kalangan ya? Ya sejujurnya iya, dan itu memang banyak faktornya juga sih, dan memang lebih banyak di daerah-daerah. Kalau untuk orang-orang kota menurut saya sih masih cukup toleran, karena memang kebanyakan well manner ya, seperti itu. Coba dari Jundi, bagaimana tanggapannya? Benar, perkataan Rep itu benar. Kalau di desa itu kan kebanyakan ya kurang pahamnya toleransi, karena kebanyakan ya didoktrin agama tanpa adanya toleransi. Dan bahkan juga di dalam Islam tuh kalau nggak salah, maaf ya kalau saya salah, di surah Al-Kafirun ayat berapa gitu menegaskan bahwa lakum dinukum waliyadin, di mana agamamu ya agamamu, agamaku ya dan agamaku ya agamaku. Berarti itu Islam itu juga mengajarkan bagaimana kita bahwa tidak mencampuri urusan agama lain gitu. Dan Islam juga mengajarkan tuh tidak ada paksaan tidak ada paksaan lah. Jadi kayak dengan cara membubarkan suatu agama itu udah termasuk paksaan juga dan melanggar ajaran Islam itu sendiri gitu. Mungkin yang melakukan itu sepertinya oknum-oknum ya teman-teman ya. Nggak semua Islam seperti itu, tapi kebanyakan oknum. Bahkan di mayoritas Muslim ini banyak sekali oknum yang seperti itu, yang bisa menyebarkan kefitnahan bahwa kasus-kasus seperti itu tuh ya bisa marak lebih ke kasus terorisme sih, bisa gitu sih. Ya pada intinya hal intoleransi di Indonesia itu bukan hal tabu, dan memang banyak terjadi di Indonesia seperti itu. Berarti
masih ada paksaan untuk mengikuti ajaran kelompok tertentu gitu ya. Bener, karena itu Ya memang banyak sekali. Iya, kan, apalagi iya, banyak memang banget. kasusnya itu bukan satu atau dua, banyak. Di situlah menurut saya kok umat muslim seperti itu. Padahal Apakah karena sejatinya tidak semudah itu loh. Masuk Islam itu kan harusnya atas hidayah, Iya, bukan benar. atas paksaan. Betul. Benar dong, ya nggak? bukan atas kemauan seseorang yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi Nah. daripada kita. Dan Betul, seperti betul. itu menurut saya seperti itu. Mungkin karena di desa, oh ini ada ilmu yang lebih tinggi daripada saya, makanya dia ngikutin. Tapi orangnya nggak benar, makanya dia mengajarkan yang jelek-jelek kepada muridnya. Dan itu salah satu faktornya. Terkadang pemuka agamanya sendiri tidak toleransi. Bener. Iya. Jadi bagaimana kita? Kalau sedari dini ditanamkan untuk pokoknya agama harus A atau B atau C, ya selamanya kita akan menjauhi atas dasar hal toleransi seperti itu sih menurut kami Iya. berdua. Tapi menurut saya juga dalam surah Al-Baqarah ayat 256 ya disebutkan la ikraha fid din, yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, berarti kan di sini Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang tidak adanya paksaan untuk mengikuti agama tertentu. Gitu ya. Iya. Nah, gimana sih menurut Anda berdua ya contoh dari kasus intoleransi yang ada di Indonesia? Contohnya sesuatu agama mengadakan prosesi upacara adat atau agama itu ditentang oleh kelompok masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu bagaimana itu? Ya balik lagi kita secara berpikir secara terbuka nih ya. Atas dasar apa ditentang itu? Atas dasar apa? Bukankah kita menganut asas ya ketuhanan yang satu dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Iya, Ya kan? betul, Benar betul. dong, ya kan? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya hal itu bisa terjadi karena minimnya empati, bahwa sesuatu perbedaan itu harusnya itu dihormati, bukan ditentang. Ya wajar dong. Betul. Kita hidup di Indonesia, selain negara Indonesia adalah negara hukum, kita juga memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan atas memilih jalan hidupnya masing-masing, kebebasan atas memilih kepercayaannya masing-masing gitu. Dan kalau kasus seperti itu sampai terjadi, berarti ya memang ya di satu sisi minimnya tindakan ya dari harusnya kan negara itu mewadahi Ya. semua umat beragama itu harusnya atas kendali ayomi dari pemerintah itu sendiri. Makanya ya seharusnya bagi bidang-bidang yang keagamaan yang keagamaan itu harusnya saling merangkul semua umat beragama rukun seperti itu. Bukan saling menjelekan ya. Nah, Nah, berarti juga dari Indonesia juga menganut Bhinneka Tunggal Ika itu berarti itu kan mengayomi semua keberagaman yang ada kan. benar. Benar. Kalau kita ambil contoh nih misalnya dari perkataan Repi kayak ada maaf ini mungkin ini oknum agama Islam itu ngebubarin saat lagi beribadah saat orang Kristen. Jadi dia itu kayak langsung rusuh di dalam gereja, ngebubarin lah orang jemaat-jemaat gereja. Jadi kayak contohnya itu Mungkin kayak bukan seperti itu. mungkin bukan gereja kali, kayak fasilitas umum. Iya, mungkin fasilitas atau umum. salah satu jemaatnya mengadakan di rumahnya gitu kali ya. Ya, mungkin seperti itu. Tapi coba kalau kita balik, yang dimana Indonesia itu yang mayoritasnya Islam, pasti ngamuk dong. Makanya Ya. pas Revi bilang kita tuh bebas berpendapat, jadi kayak kita tuh bebas gitu. Pendapat kita apa saja, kayak percaya kepada agama ini ya udah percaya. Iya. Jadi kayak kita nggak boleh ngikut campur ke urusan agama dia, cukup agama kita gitu. Iya. Kalau dengan dia cara ngomel-ngomel dan membubarkan orang-orang yang di jemaat itu di saat dia lagi mungkin lagi ibadah juga dibubarkan, apakah dia nggak marah? Iya. Sekarang coba kita pikirkan ya. Ada orang itu
umat muslim datang ke gereja, dia baca Al-Quran, itu apa enggak aneh gitu? Iya. Padahal Iya. atas dasar apa, dalil mana yang mengatakan orang boleh Boleh. apa ya Boleh. disebutnya sih kalau kita menyampaikan syariat Islam tuh Berdakwah, berdakwah gitu kan, ya. berdakwah pada tempatnya. Ini zaman bukan zaman Nabi gitu. Benar. Menurut saya itu pemahaman-pemahaman toksik, Kurang lah. toksik lah. Oh Ini iyalah, kan- kita hidup di zaman modern gitu nggak sih? Benar. Bener nggak? Kita hidup di zaman modern, masa pemikiran masih segitu-gitu aja? Bagaimana Iya. kita mau maju? Ya Kita kan? juga kan harus menghargai ya setiap yang dilakukan oleh agama lain. Lah iya, ya Misalnya kalau- dari beribadah kita menghargailah prosesi upacaranya. Iya, seakan-akan acaranya. ya kalau menurut agama kita benar, ya menurut agama mereka Ya. juga benar. Iya. Lah iya. Terus apa? Percaya mereka. Kalau kita atas dasar kita nggak mau kalah, minim empati, selamanya kita akan ribut terus. Benar. Gitu. Ya sekarang sampai tempat ibadah dibacain Al-Quran seperti itu kan nggak logis. Nggak Anda bisa logis. baca Quran di rumah, ngapain harus di Iya. tempat? Bahkan Iya ada kan? ibadahnya juga loh. Lah iya, maksud saya tuh umat muslim ini kenapa selalu mempeributkan hal dan mereka punya kepentingan cari pahala yang lain, harus banget gitu kan, menurut saya Ya, agak mungkin. iya, makanya agak aneh aja sih sebetulnya. Intinya Padahal- berdakwah itu harus di Harus tempatnya, harus terus di tempat juga, yang tepat. Ya Anda dianugerahi oleh Tuhan, punya otak, punya raga yang sehat, dicobalah dipikir gitu Iya, menurut saya. benar. Bahkan mencari Iya. pahala itu juga sangat mudah loh menurut saya. Iya. Dan bahkan kalau Anda senyum kepada saudara muslim Anda Iya. sendiri itu juga bisa mendapatkan pahala. Iya. Anda salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga bisa mendapatkan pahala. Iya. Tanpa perlu Anda membawa Al-Quran dengan secara gaya-gayaan ke rumah ibadah orang lain lalu membaca Al-Qurannya itu sendiri. Nah, sekarang- Nggak menyalahkan dia Benar, membaca benar. Al-Quran, tapi salah tempat aja mungkin. Iya. Mungkin kita hanya bisa mengingatkan gitu ya. Iya, benar. mengingatkan Bahwa doang. ajaran yang benar tuh seperti ini gitu, dengan memperkenalkan agama Islam gitu. Iya, memperkenalkan boleh, mengharuskan, memaksa itu Nah, tidak boleh. itu yang jadi Iya. masalah, yang ada problem di masyarakat kita ini. Betul. Gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari kisah Nabi juga saya dapat kutipan ya, kisah Nabi tentang menceritakan seorang wanita non-muslim yang melemparkan sampah ke rumah Rasulullah setiap beliau lewat. Namun Rasulullah tidak pernah membalas dengan kebencian. Suatu hari wanita itu terlihat, lalu Rasulullah justru menanyakan kabarnya. Ternyata wanita itu sedang sakit. Rasulullah kemudian menjenguknya. Itu bagaimana pendapatnya? Ya. Menurut pandangan Revi dan Jundi, coba. Ah, Coba dari menurut Jundi saya, dulu. Itu pendapat saya itu adalah contoh yang terbaik dari manusia yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Yang baginda menjadi Nabi Muhammad panutan SAW. Iya benar. Di dalam agama Islam gitu ya. Benar, karena beliau Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat-umatnya sendiri bahwa marah itu nggak bisa Dibalas menyelesaikan solusi. dibalas lagi dengan Iya dendam. benar, karena jika dibalas oleh marah maka kalau diambil ke modern yang sekarang itu toleransi itu nggak bakalan ada atau tercipta gitu, malah kebencian malah akan terus-terusan lahir kepada cucu dan cucunya gitu. Iya, jadi- nah makanya kayak Rasulullah SAW itu kayak mengajarkan, oh gini loh sifat yang harus diambil gitu dalam toleransi, kayak cukup diam jika mungkin dia marah karena suatu hal atau kejadian gitu, makanya dia melemparkan sampah kepada rumah Rasulullah, tapi Rasulullah SAW tidak marah, malah dia berbuat baik dan merawatnya Mungkin wanita tersebut tidak suka dengan cara Rasulullah, mungkin ya gitu ya. mungkin seperti itu, makanya kayak gitu. Tapi balik lagi, pendapat yang paling bagus dalam menyikapi itu seperti itu Rasulullah SAW. Coba dari Revi gimana? Ya intinya segala perbuatan kalau dibalas dengan perbuatan yang sama dengan yang melakukannya tidak akan selesai. Caranya bagaimana? Bukannya kita diam untuk ditindak, saya enggak, tapi bukan. lebih ke ya sudahlah. Kan dia mungkin bisa dia- memperhatikan dulu kita gerak-geriknya. sabar. Dalam Islam sabar ada, tapi bukan sabar kalau dia udah mukul ya kita pukul juga gitu. Iya, kan. benar, itu. Tapi ya kita selagi kita masih bisa buang sampahnya dan tidak terlalu mengganggu ya sudah. Apalagi ini dilakukan oleh seorang nabi, tentunya kita Iya, pamitan. benar. Saya sih nggak punya
apa saya nggak terlalu paham ya. Memang saya belum memperdalam kisah-kisah Nabi, tapi intinya dari apa yang bisa saya tangkap, apabila orang jahat sama kita, ya kalau kita bahas jahat nggak akan selesai. Iya. Terus-terusan aja. Mulai situ dia jahat, kita jahat, lebih jahat, makin jahat, makin jahat. Makin jahat. Paling selesai kalau mereka salah satu dari kita meninggal. Tinggal Bunuh. tunggu ini siapa yang meninggal ya kan. Kayak Kalau kita gimana ya, psikologis orang itu bisa kita atur. Kita bisa kita tidak bisa mengendalikan jalan pikiran seseorang, tapi kita bisa mengendalikan jalan pikiran kita. Ya kita bisa nangkepnya, ya udah Anda mau apa deh, kita legowo, saya sudah baik gitu sama Anda, tolonglah pengertiannya Anda ini, kita hidup berdampingan antar umat beragama gitu. Kenapa lah kita saling berpecah belah? Kita hidup damai. Apa yang dicari sih? Kita mencari kedamaian dalam hidup, benar kan? Seperti itu sih kalau menurut saya. Ya, kita pokoknya kalau ada orang yang berbuat jahat itu kita lebih baik ikhlas, asal orang tersebut tidak memulai secara perlawanan fisik gitu ya. Iya, mungkin bisa seperti itu. Islam mengajarkan untuk sabar, tapi sabarnya bukan berarti harus ditindas juga, enggak. Tapi sabar dalam arti ya kalau kita diomongin ya udah. Iya, udah. Tapi begitu kita dipukul, kita tidak perlu mulai mukul duluan, tapi begitu dipukul kita lawan. Iya, kita hanya membalas apa saat itu ya. Kalau kita sudah dipukul nggak malah mati dong. Gitu. Iya. Selama tidak melukai fisik kita oke aja ya kalau. Ya, oke aja. Fine lah kita, ya, namanya manusia. Gitu. Ya, kita intinya tuh harus saling menghargai lah bersama bermasyarakat gitu ya. Kita kan warga Indonesia gitu yang udah terkenalnya dengan toleransinya yang sangat tinggi di mata orang luar negeri gitu. Pokoknya apa sih solusinya untuk kondisi yang sekarang ini? Solusi ya. Kalau Solusinya kita gitu. ngomongin solusi, apalah arti solusi kalau nggak dari kita sendiri, betul kan? Apalah artinya solusi kalau tidak dari kita sendiri, yang kesadaran kita sendiri bahwa umat selain kita memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita, rasnya beda, suku beda, apa beda, tapi itu bukan berarti kita tidak satu. Kita satu atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia bisa terjadi karena kita bersatu melawan para penjajah. Masa kita bisa melawan penjajah tapi tidak bisa melawan ego kita sendiri gitu. Makanya solusinya adalah kesadaran hati. Kita harus meyakini bahwa ada umat beragama lain itu ya sudah, biarkan saja, itu hak dia gitu. Kita fokus kepada apa yang kita percaya. Kepercayaan kita muslim, jalani syariat muslim, sholat, rajin ibadah, berakhlak mulia, bersedekah dan lain sebagainya, kan banyak gitu. Untuk apalah kita menguruskan agama-agama lain sampai melakukan aksi-aksi terorisme apa segala macam? Buat apa? Toh apakah kita dengan membunuh dia kita menjadi suci? Toh enggak. Anda dihukum sesuai hajatnya bagaimana? Gitu. Menurut saya itu sesuatu ya, perbedaan itu harusnya kita saling merangkul. Anda berbeda ya bukan berarti tidak sama. Kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Ya kita hanya berbeda, cara sudut pandang berbeda, kepercayaan kita berbeda. Ya sudah, jalani masing-masing. Ya, cara ibadahnya juga kita berbeda. Iya, gitu. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Gitu. Ya kurang lebih jadi mungkin Coba Jondi dari sudut pandang mahasiswa dan generasi mudanya itu gimana sih untuk solusi di era sekarang itu gimana ya? Mungkin menyaring sesuatu informasi itu nggak boleh mentah-mentah ya. Kayak yang kita tadi udah bahas ya, dimana kebanyakan tuh di desa itu banyak murid yang paham agama tapi pengen mencari agama yang lebih tinggi kepada orang yang lebih punya paham agama lah. Nah ya, yang lebih berilmu itu bisa menyesatkan kalau oknum atau ya oknum-oknum itu bisa menyesatkan murid-muridnya yang minim agama lah. Nah makanya dari itu menurut saya harus nyaring segala sesuatu, jangan langsung mentah-mentah lah. Kayak misal kita punya guru yang benar-benar paham sama agama, dia memberikan argumen tentang suatu agama atau ilmu agama
itu kita tidak boleh langsung mentah-mentah, oh begini loh tentang cara ini. Nah, itu nggak boleh. Itu tuh kita harus mencari data-data faktanya dulu. Seperti dalam Al-Quran, hadis, dalil. Nah, kita itu bisa langsung, bahkan kita harus lebih ke yang lebih tinggi daripada dia, atau mencari yang setara dengan dia, tapi berbeda. Karena kalau dalam satu saja, itu bisa komunikasinya itu bentrok. Dan bahkan bisa kayak musuhan lah sesama muslim gitu. Menurut saya begitu. Lagi pula kita tuh generasi muda ya di sini Iya. udah ada media sosial sebagai Benar. medianya. Kita bisa Bisa nyari di mencari AI. kebenaran di media sosial, misalnya dari YouTube, Instagram, YouTube, atau media Instagram. sosial lain kan. Iya, ayolah kita di generasi Kita bisa yang modern gitu lah. Modern. Kita bisa Modern. searching gitu ya, Iya. intinya itu. Zaman sudah maju, masa pemikiran masih di situ-situ Iya. aja kan, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Walaupun kita tidak bisa mencari kebenaran di media sosial, kita bisa mendatangi guru, asalkan orangnya juga yang sudah kita percayai Percaya. itu ilmunya benar. Pokoknya tidak menyesatkan lah ya. Iya. Nah, kesimpulannya ya, toleransi di agama Islam itu bukanlah ajaran agama Islam gitu. Kita agama Islam itu mengajarkan kasih sayang, toleransi, dan hidup damai dengan siapapun, dengan bermasyarakat. Melalui Al-Quran, hadis, dan kisah Rasulullah, kita juga bisa melihat bahwa menghargai perbedaan adalah bagian dari akhlak seorang Muslim. Nah, semoga podcast hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih toleran dan membawa kedamaian. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih Repi, Ya. terima kasih Jundi. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.